Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satres Narkoba Polres Pasaman Barat tangkap 4 warga dengan barang bukti ratusan paket ganja kering. Diduga sakit hati, seorang lansia di pesisir selatan tusuk korbannya hingga tewas. Bus antar kota antar provinsi diperiksa agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa. Ratusan paket ganja kering yang akan diedarkan berhasil disita Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Petugas juga menangkap 3 pengedar dan seorang pemakai narkoba di Jorong Kampung Padang Utara, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita 400 paket ganja kering yang akan diedarkan pelaku. Untuk mengelabui petugas, barang haram itu disembunyikan di dalam mesin cuci di antara baju-baju kotor. Sepak terjang pengedar ganja ini telah lama diamati petugas. Namun dalam beraksi, mereka sangat selektif menjual ganjanya. Mereka tak akan menjual kepada orang yang bukan pelanggan tetap. Hal ini dilakukan untuk mencegah petugas menyamar sebagai pembeli ganja. Namun upaya mereka untuk mengedarkan ganja yang kesekian kalinya berhasil diketahui petugas. Mereka pun disergap dan ditangkap. Usai diperiksa sementara di lokasi, para pengedar dan pemakai ini dibawa ke Mapores Pasaman Barat di Simpang 4 untuk diperiksa lebih lanjut. Mengamankan 4 orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja kering. Berapa jumlah BBM yang didapat, Pak? Jumlah BB dari keempat tersangka yang kita amankan berjumlah lebih kurang 2 kg. Kemudian dari salah seorang 4 tersangka yang kita amankan tersebut, kami sita ratusan paket siap edar dari tersangka tersebut. Informasi yang diperoleh petugas, para pengedar ini mendapatkan barangnya dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mereka memesannya melalui telepon genggam dan diantarkan penjual dengan sepeda motor. Kini, petugas sedang memburu bandar besar yang identitasnya telah diketahui polisi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang kakek berusia 72 tahun bernama Kasian, warga Kotodurian, Nagari Pelangai Kacia, Kecamatan Rana Pesisir, Pesisir Selatan, menganiaya 2 orang warga Kotodurian hari Senin lalu. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi mengalami luka berat di bagian dada. Peristiwa itu berawal saat pelaku pergi ke sungai dan bertemu anak korban yang bernama Iwan. Pelaku bertanya tentang keberadaan ayah Iwan yang bernama Bakri alias Kuri. Saat itu anak korban menjawab tidak tahu. Tiba-tiba pelaku menodong korban dengan pisau. Korban yang kaget langsung lari ke rumahnya dan berteriak minta tolong. Ayah korban bernama Bakri keluar dari rumah dan menghadang pelaku. Baku pukul sesama lansia pun tak terhindarkan. Bakri meninggal di lokasi karena ditikam pelaku, sedangkan Iwan yang sempat ditikam pelaku berhasil menyelamatkan diri. Polisi yang mengetahui peristiwa itu langsung menuju TKP dan menangkap pelaku. Pada hari Senin tanggal 27, sekira pukul 5.30 telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia oleh saudara Kasian terhadap saudara Bakri, yang mana kedua antara korban dan pelaku ini masih ada hubungan keluarga. Polisi masih memeriksa pelaku secara intensif. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku dan korban masih terikat tali persaudaraan.
Pelaku ternyata sakit hati kepada korban. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Mengantisipasi kecelakaan lalu lintas saat akan memasuki libur panjang sekolah, Ditlantas Polda Sumbar menggelar pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bus antar kota antar provinsi di sejumlah pulbus di Kota Padang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi bus layak jalan saat beroperasi. Pada Selasa siang, petugas telah memeriksa 48 bus, 438 bus yang terdaftar. Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Dwi Nur Setiawan menegaskan, setiap bus yang akan beroperasi wajib memiliki surat keterangan layak berangkat dari penanggung jawab bengkel. Dengan demikian, setiap kendaraan yang keluar dari pool dipastikan layak jalan dan siap membawa penumpang. Ini total ada 48 kendaraan yang kita ramcek. Dari jumlah keseluruhan yang ada terdaftar, yaitu kurang lebih ada 438 armada bis. Kita lakukan hari ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin rekan-rekan masyarakat lihat banyak angkutan kendaraan bis yang tidak layak pada saat melakukan perjalanan. Seluruh perusahaan bus juga diimbau agar selalu memastikan bus yang berangkat layak jalan. Bagi kendaraan yang tidak mengurus atau melakukan pemeriksaan fisik, maka akan diberikan sanksi yang tegas, yakni pencabutan izin trayek. Robiham melaporkan dari Padang. Dan tanggung jawab bahwa ini mobil sudah siap pakai. Telah 2 tahun lamanya, Anton, salah seorang korban gempa bumi Pasaman Barat yang rumahnya rusak berat, hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Padahal pembangunan rumah rusak berat akibat gempa tanggal 25 Februari 2020 lalu telah hampir rampung dikerjakan. Namun warga Jorong Tanjung Beruang, Nagari Kajai ini dipastikan tidak masuk dalam daftar penerima karena datanya hilang di tengah jalan. Ibu kandung Anton menjadi korban karena tertimpa reruntuhan akibat gempa pada waktu itu dan meninggal sebulan setelah gempa. Rumah mereka pun rata dengan tanah. Tapi hingga kini mereka belum mendapatkan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah itu. Kini, Anton bersama kakak dan 2 keponakannya harus tinggal di huntara yang dibuat oleh sebuah lembaga sosial. Kakak beradik ini sering menanyakan solusi kepada pihak terkait. Namun jawabannya, mereka diminta untuk memasukkan data kembali. Kalau alasan pastinya kita nggak tahu, cuma data itu nggak ada lagi. Dari awal ada waktu pengumuman pertama, kedua, ketiga ada. Keempat pada waktu untuk menentukan pilihan bangunan, waktu itu kan ada 3, ada domus, suatu lelah mandiri dan rembes. Nah pada saat itu hilang datanya bang, nggak ada lagi, hancur total. Padahal ada korban kan di sini kan bang? Korban bang, ibu saya bang. Menurut Kalaksa BPBD Pasaman Barat, terkait bantuan rumah rusak berat yang masih belum terdata, pihaknya akan mengusulkan kembali ke BNPB. Data-data yang lain selain dari yang turun status tersebut, itu tentu tidak dapat kami selenggarakan secara aturan. Tentu nanti ada data susulan. Insya Allah kami berjuang untuk itu karena BNPB sudah membuka peluang untuk segera diusulkan sebelum masa transisi pemulihan ini berakhir. Anton berharap agar rumah mereka bisa dibangun kembali dan mereka bisa tinggal di tempat yang layak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.